Cian-Cian, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kita mau sekolah minggu. Tolong Tuhan supaya kita bisa memuji Tuhan dengan baik dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Kasih Tuhan Yesus sungguh sangat indah. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Yuk sekarang kita mau naikkan doa persembahan, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan Tuhan, yang kami tahu Tuhan asalnya dari Tuhan yang terlebih dahulu sudah memberkati orang tua kami. Tuhan kiranya mau menerima persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk di dalam pekerjaan rumah Tuhan. Tuhan sucikan dan layakkan persembahan ini Tuhan, dan memberi hikmat kepada orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi, Ajarku Mengerti. Biar firman Tuhan kita pahami sungguh-sungguh ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, untuk bisa menerima firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah nggak kalau kamu ingat-ingat kamu tuh dihukum? Wah, kalau Lause, dulu termasuk sering dihukum sih. Karena Lause waktu kecil ya termasuk anak yang tidak taat, ya seringkali tidak taat, ya mau-maunya Lause. Nah, adik-adik, waktu itu Lause ingat ya, Lause ikut teman Lause diajak waktu itu ya, pergi kita pulang. Waktu itu belum zamannya handphone, jadi Lause mau telepon mama, papa juga bingung gitu ya. Akhirnya Lause ikut teman pergi sampai malam. Dan waktu Lause pulang ke rumah, ternyata papa mama Lause sudah khawatir, kenapa Lause nggak pulang-pulang, ya? Dan papa mama marah sekali sehingga Lause dihukum, ya. Nah, adik-adik, kita mau mendengar cerita hari ini, ya, tentang seorang raja yang baik, tetapi mempunyai teman seorang raja yang tidak baik, ya. Sudah siap? Nah, kita namakan rajanya ini adalah Raja Aha dan Raja Yos, ya. Nah, anak-anak, Raja Yos ini bisa kita katakan dia berasal dari kerajaan Yehuda, ya. Dan Raja Aha ini adalah berasal dari kerajaan Israel. Ternyata mereka berdua ini adalah keluarga. Kenapa bisa jadi keluarga? Ternyata anak mereka berdua itu menikah beberapa waktu yang lalu, sehingga mereka menjadi besan, ya. Kalau kalian tahu tuh itu punya besan. Nah, karena mereka punya hubungan yang baik, ya, tetapi mereka tuh mempunyai karakter yang sangat berbeda, ya.
Raja Yos itu mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, ya. Dia takut kepada Tuhan. Sedangkan Raja Ahab adalah raja yang Israel yang jahat dan bahkan paling jahat di dalam sejarah kerajaan Israel. Kenapa begitu? Bahwa bangsanya itu untuk menyembah berhala. Nah, ceritanya begini. Suatu hari Raja Yos ini, ya karena keluarga ya, dia datang berkunjung ke tempatnya Raja Ahab. Ya, nah di tempat Raja Ahab itu senang sekali si raja ini ketemu sama besannya. Ya, dia pesta, dia mengadakan perjamuan yang luar biasa. Ya, mereka makan dan pada waktu mereka sedang bincang-bincang tuh Raja Ahab mikir, Yos, katanya ya, aku tuh ya sebenarnya kepingin banget loh ngambil itu tuh daerah Ramot Gilead, pingin banget. Bagaimana kalau kita gabungan yuk tentaranya ya, supaya kuat, supaya bisa ngambil Ramot Gilead. Kemudian Raja Yos berkata, boleh, tapi bisa nggak kita tanya dulu sama para nabi, ya? Nabi-nabi yang bisa ngasih tahu kita apakah benar Tuhan berkenan kalau kita menyerang Ramot Gilead. Nah, karena Raja Ahab ini adalah raja yang tidak baik ya, maka dia juga punya nabi-nabi pasti tidak baik ya. Akhirnya dia panggil nabi-nabinya, dan kalian tahu nabi-nabinya adalah nabi-nabi yang hanya mau menyenangkan hati rajanya ya. Sehingga mereka bilang, wah pergi aja raja, kamu akan menang, kamu akan membawa pulang kemenangan, pergilah katanya. Tetapi kok si Raja Yos ini tidak merasa tenang ya, dia bilang, coba ada nabi lain nggak? Kata si raja, ada, namanya Nabi Mika, tapi saya nggak suka sama dia karena dia tidak pernah memberitakan sesuatu yang baik buat saya, selalu yang jelek-jelek. Udah panggil aja. Akhirnya dipanggil si Nabi Mika ini ya. Pada waktu Nabi Mika datang, maka Raja Yos bertanya, bagaimana kalau kami pergi menyerang Ramot Gilead? Kemudian Nabi Mika bilang, saya melihat orang Israel itu kacau balau, kocar kacir ya, seperti kambing domba yang nggak ada gembalanya. Wah, dari ngomong begitu Raja Ahab udah tahu. Wah, ini mah nubuatannya nggak baik ini, katanya ya. Dengan kata lain dikatakan bahwa gembalanya itu adalah si Raja Ahab. Raja Ahab tidak, berarti Raja Ahab akan mati, ya. Kemudian dia bilang, tuh kan, aku udah bilang kan sama kamu Yos, dia itu tidak pernah memberitahukan yang baik tentang saya. Kemudian si Nabi Mika bilang gini, ya, dan aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, ya. Kemudian Tuhan sama tentara-tentara itu sedang bertanya, siapa ya yang bisa membujuk Raja Ahab untuk menyerang Ramot Gilead? Karena raja tidak suka dengan kelakuan Raja Ahab yang sangat jahat, ya. Kemudian ada salah satu dari tentara yang bilang, oh, saya akan pergi Tuhan. Saya akan menaruh roh dusta, roh kebohongan di dalam mulut para nabi-nabinya, sehingga Raja Ahab akan pergi berperang melawan Ramot Gilead. Kalian tahu, begitu nabi-nabi Raja Ahab mendengar perkataan Nabi Mika, mereka marah, ya. Bahkan pemimpinnya maju, mereka tampar si Nabi Mika itu, ya. Kemudian bilang, kamu ya ngomong sembarangan. Raja Ahab pun marah, kamu ya, tangkap dia, ayo tangkap, masukin ke penjara, jangan dikasih makan minum sampai aku balik pulang. Ya, tapi menurut Nabi Mika takut? Dia tidak takut, ya. Kenapa? Karena dia berusaha menjadi teman yang baik, ya, memberitahukan apa yang benar, apa yang menurut Tuhan adalah sebaiknya dilakukan oleh Raja Ahab dan Raja Yos, ya. Dia tidak takut, dia bilang nggak apa-apa, katanya sih tidak takut, kita lihat aja apakah memang Tuhan berbicara melalui aku atau tidak, kita lihat kamu balik dengan selamat atau tidak. Maka benar Nabi Mika masuk ke dalam penjara, dan setelah itu, setelah berunding-berunding, akhirnya Raja Ahab dan Raja Yos sepakat mereka akan maju berperang, ya. Tapi anak-anak, ternyata si Raja Ahab ini takut juga loh, ya. Di dalam hatinya dia mikirin terus perkataannya si Nabi Mika ini. Aduh, kalau aku beneran mati gimana ya? Gimana cara aku gak mati? Akhirnya dia muncul satu pikiran yang sangat-sangat menurut Lausesi jahat, ya. Kemudian dia bilang sama si Raja Yos, Yos, gini Yos, kita perang, oke? Nah, jangan lupa ya, kamu pakai baju kerajaan, ya. Kamu boleh ini bajuku, ya, supaya tentara tahu kamu salah satu pemimpin yang memimpin perang ini, ya. Sehingga kamu gampang dilihat, oh itu dia tuh pemimpinnya, ya. Oke, Raja Yos berpikir, kayaknya ide yang bagus. Oke, saya pakai baju kerajaan, ya. Dan kalian tahu apa kalau Raja Ahab ini, ya? Si Raja Ahab ini dia malah menyamar jadi prajurit biasa. Ih, jahat banget ya. Padahal Raja Yos ini begitu baik, mau membantu dia berperang mengambil Ramot Gilead, ya. Tapi dia mau memberikan kelicikannya kepada Raja Yos. Tapi Raja Yos itu tidak sadar, ya. Akhirnya mereka maju berperang. Anak-anak, bener aja. Waktu mereka berperang, ya, melawan Ramot Gilead, Raja Syria yang merupakan raja dari Ramot Gilead, dia lihat ini, jangan langsung perang, ya. Kalian lihat siapa pemimpinnya. Kalian kejar si Raja Ahab itu, kemudian kalian bunuh. Ini bener aja loh.
tentaranya langsung cari-cari yang pakai baju kerajaan. Dan mereka langsung lihat si Raja Yos ini dan mereka kejar Raja Yos. Wah, kalian bayangin ya, Raja Yos takut sekali ya, dikejar-kejar dia, pastilah ya. Dikejar-kejar, akhirnya di dalam ketakutan itu dia berteriak kepada Tuhan minta tolong. Dan Tuhan menolong Raja Yos. Tuhan membuka mata para tentara itu sehingga mereka lihat, ini bukan si Raja Ahab. Ngapain kita kejar-kejar dia? Ya, ayo kita cari si Raja Ahab. Ya, akhirnya Raja Yos tidak jadi dikejar. Ya, sehingga tentara itu mencari di mana Raja Ahab. Dan salah satu tentara itu, ya, tentaranya Raja Syria itu iseng, dia tarik anak panahnya, dia lepas sembarangan aja. Ya, dan kalian tahu, Tuhan membuat anak panah itu langsung kena kepada Raja Ahab. Dan pada saat itu juga Raja Ahab terluka. Ya, padahal tentara itu tidak tahu di mana Raja Ahab, ya. Dan begitu dia terluka, dia teriak, aku luka, ayo balik pulang. Ya, maka semua tentara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda balik pulang, balik ke kerajaannya si kerajaan Israel, ya. Mereka balik dan malam itu juga Raja Ahab meninggal. Maka terbuktilah nubuatan dari Nabi Mika itu, ya. Raja Yos bisa pulang kembali ke kerajaan Yehuda dengan selamat, ya. Tapi anak-anak, Tuhan juga tidak senang dengan keputusan Raja Yos, ya. Karena dia berusaha membantu Raja Ahab. Sehingga dia begitu sampai di kerajaannya, dia langsung disamperin oleh Nabi Yehu. Dia ditegur. Raja Yos, Tuhan itu tidak suka dengan perbuatanmu. Kamu tuh ngapain masih belain teman-teman yang jahat? Kamu tahu perbuatannya itu tidak baik dan Tuhan tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Tuhan mau kamu bertobat dan Tuhan mau kamu kembalikan bangsamu kepada Tuhan kembali. Wah, anak-anak, Raja Yos malu sekali, ya. Dia tidak menyangkal bahwa dia lupa untuk taat kepada Tuhan, ya. Lalu saya yakin setiap dari kita pernah, ya, digoda oleh teman kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Tapi terkadang kita takut disebut pengecut. Ih, penakut gitu aja takut, ya. Lause juga pernah tuh begitu, ya, dianggap penakut, akhirnya Lause ikut-ikutan. Dan setelah itu Lause menyesal. Mama papa Lause tidak tahu, ya, tetapi Lause menyesal sekali dan merasa, ngapain ya ikut-ikutan dia, ya. Dan anak-anak, kita akan lihat, ya, seringkali kita merasa takut dikatain pengecut lah, tidak keren lah, nggak cool lah. Hari ini kita mau belajar dari ayat firman Tuhan kita pada hari ini, ya, dari Amsal 1 ayat 10, ya. Di situ anak, ya, dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Coba kalian katakan sama Lause, menurut kalian nih, siapa itu orang berdosa? Orang berdosa adalah orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Mereka ada orang-orang yang selalu berusaha melawan apa yang Tuhan inginkan. Suka-sukanya mereka aja, ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini, ya, Lause ingat-ingat waktu Lause seumur kalian nih, kelas besar, ya, kelas 4, 5, 6, ya. Kalian sudah mulai mau remaja, ya. Bahkan mungkin sebagian dari kalian sudah masuk dalam usia remaja, ya. Dalam usia-usia seperti ini, teman adalah sangat penting. Lause juga pernah merasakan hal yang sama. Teman itu segala-galanya, ya. Teman itu mengerti apa yang kita ceritain, ya, karena sehari-hari kita bareng mereka, tentu aja mereka ngerti, ya. Dan kalian seusia sehingga kalian bisa saling cerita, hampir mirip-mirip umurnya, ya. Dan mereka nggak akan kasih nasihat, tapi mereka dengerin. Kalaupun mereka kasih nasihat, menurut kalian oke lah nasihatnya, ya. Tapi anak-anak, itu adalah teman-teman yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Dan itu adalah hal yang baik, yang memang adalah Tuhan izinkan dan Tuhan inginkan, ya. Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai manusia yang sendirian. Bahkan Adam diberikan Hawa supaya dia punya teman, ya. Nah, anak-anak, Tuhan peduli dengan pertemanan kita, ya. Teman yang baik itu memberikan sukacita, ya, bisa share sama-sama, main sama-sama, ya, bisa ketawa sama-sama, ya. Dan teman yang baik itu bisa menunjukkan kasih Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita, memberikan teman yang baik, ya. Teman yang mau mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan isi hati kita, mendengarkan kesalahan kita, ya. Dan teman yang bisa membela kita, mendukung kita, ya, mengasihi kita dalam setiap situasi, ya. Anak-anak, teman yang baik seharusnya membawa kita untuk lebih kenal Tuhan, ya. Bukan bahwa kita jauh dari Tuhan, dan juga bukan bahwa kita jauh dari keluarga kita, membenci keluarga kita sendiri, ya. Teman yang baik itu, ya, seperti Mika dan Yehu. Seringkali teman yang baik tuh harus berani mengatakan sesuatu yang benar berdasarkan firman Tuhan, walaupun pada akhirnya mungkin kamu bakal marah sama dia. Teman yang baik tidak akan takut asalnya tuh dibenci atau dimarahin sama teman baiknya, karena mereka sayang sama temannya. Mereka tidak mau temannya itu disakiti atau akhirnya terjumus di dalam dosa, ya. Nah, apakah kita sudah jadi teman yang baik, ya, seperti Mika dan Yehu, ya?
Bahkan Mika bukan hanya dibenci, dia bahkan dimasukkan ke dalam penjara karena mengatakan kebenaran. Sebetulnya dia mengatakan kebenaran itu kepada Yos, tapi Raja Yos tidak mau mendengarkan. Oh iya, by the way, Raja Yos itu adalah Raja Yosafat, ya, dan Raja Ahab adalah Raja Ahab. Kalian tahu Raja Ahab adalah raja yang jahat, ya. Dengan segala konsekuensinya, ya, anak-anak, teman yang baik itu seharusnya membawa kita untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan menguatkan kita pada waktu kita kesal, mereka membuat kita tenang. Pada waktu kita marah, ya, mereka bisa memberi bikin kita adem gitu ya, nggak jadi marah, terus menolong kita untuk berpikir lebih baik lagi secara kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak zaman sekarang ya, teman-teman tuh bukan cuma sekedar teman yang kelihatan, bahkan kalian pun sekarang bisa punya virtual friend, ya. Nah, Lause selalu ingatkan, bukan hanya kepada anak Lause tapi juga kepada teman-temannya, hati-hati di dalam memilih virtual friend, ya. Karena apa? Karena semua manusia telah berdosa, ya. Virtual friend itu kalian berteman, kalian chatting secara online, ya. Kalian tidak lihat wajahnya, kalian tidak bersama-sama dengan dia, kalian tidak tahu latar belakang keluarga orang tersebut, ya. Dan kalian tidak tahu teman kalian ini beneran mau teman sama kita karena memang temenan, murni temenan, atau mereka punya sesuatu, ya, seperti si Raja Ahab ini, ya, temenan tapi ternyata dia mau menyelamatkan dirinya sehingga dia berusaha menaruh celaka kepada Raja Yosafat, ya, menyuruh dia memakai jubah raja, sedangkan dia sendiri mencari selamat dengan menjadi prajurit biasa, ya. Puji Tuhan, Tuhan itu mengasihi Raja Yosafat dan membuat rencana Ahab tidak berhasil, ya. Begitu juga dengan virtual friend, anak-anak, ya, kita tidak tahu, ya. Jadi berhati-hatilah, jangan memberikan sembarang informasi kalian, ya, tempat tinggal, ya, ulang tahun kalian, nama papa mama, ya, atau nomor telepon, ya. Kalaupun memang kalian mau beri, coba cerita sama papa mama, orang-orang yang lebih pengalaman. Menurut papa mama atau kakak, koko, ini safe gak kalau kita lakukan ini, ya. Anak-anak berhati-hatilah, ya, karena banyak ahab-ahab di tempat lain yang kita tidak tahu. Bukan Lause bilang di sini nggak ada, di sini juga ada, ya. Bahkan teman kita sendiri yang kelihatan nih, misalnya yang teman gereja kah atau teman apa, mereka juga manusia berdosa, ya, dan kita tidak tahu isi hati mereka, ya. Karena itu anak-anak ingat, ya, kita punya satu sahabat sejati yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu mau kita itu sadar dia tuh ada dekat kita, dia menemani kita, dan pada waktu kita melakukan kesalahan dia sedih. Kenapa? Karena seringkali kita tidak memperlakukan dia sebagai teman, tidak memperlakukan dia sebagai teman yang sejati. Teman yang sejati itu selalu sharing, ya, bertanya, Tuhan Yesus, ya, bagaimana begini? Tuhan Yesus, saya marah, ya. Lause seringkali begitu, kalau gimana Lause berdoa, Tuhan aku marah, ya, Tuhan aku sedih, Tuhan aku kesel, Tuhan aku gitu, ya. Pokoknya cerita aja ke Tuhan. Nah, itu sahabat yang sejati, dan Tuhan adalah sahabat sejati kita yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dia tidak pernah mengatakan dusta kepada kita. Nah, anak-anak, Tuhan mau, ya, di dalam pertemanan kita, friendship kita, atau dengan orang-orang sekitar kita maupun virtual friend kita, ya, Tuhan mau kita mohon hikmat dia, berdoa kepada Tuhan, kita doakan teman kita minta tolong Tuhan, berikan saya hikmat Tuhan untuk boleh mengerti apakah ini teman yang baik, ya. Dan Lause yakin, ya, kalau kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya pada Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kalian akan beritahu kepada kalian mana teman yang baik dan mana teman yang tidak, ya. Dan begitu kalian sudah merasakan nih, waduh nih teman nih, kalian sudah tahu nih bahwa dia mengajarkan atau mengajak sesuatu yang melanggar firman Tuhan, nggak usah pakai lama-lama, say no, kabur, ya, pergi, tinggalkan dia, ya. Jangan lagi berlama-lama atau berpikir-pikir lagi. Kenapa? Begitu kalian mulai menimbang-nimbang, ya, iblis akan dengan mudah masuk dan kita pasti akan jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak, ingatlah, ya, kita bukan Lause bilang kalian harus musuhan, ya. Tidak boleh temenan dengan orang-orang di luar sana, boleh, ya. Tapi ingat, kita juga harus punya dasar di dalam hati kita kebenaran firman Tuhan sehingga kita selalu dijaga, ya. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam doa, ya, doa penutup, ya. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita punya sahabat yang sejati yang selalu mau dan peduli dengan teman-teman di sekitar kalian, teman-teman yang kalian miliki, karena dia tidak mau kita jatuh dalam dosa hanya karena membela teman atau karena mengasihi teman yang sebetulnya harus kita kasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempunyai Engkau sebagai sahabat kami yang sejati. Engkau sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sahabat yang selalu ada bersama dengan kami dan mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami di dalam pertemanan kami, biar Tuhan selalu campur tangan dan menolong kami, sehingga kami boleh punya teman-teman yang membangun iman percaya kami untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam
kebenaran firman Tuhan, dan kami mau semakin hari kami menjadi serupa dan memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak. Selamat menikmati waktu istirahat kalian. Dan jangan dimatikan dulu, Rasa masih punya video-video yang singkat sih. Kalian bisa lihat ya bagaimana senangnya memiliki teman. Rasa yakin kalian juga pasti kangen dengan teman-teman kalian ya, oleh karena COVID ini. Baiklah, selamat menikmati. Sampai jumpa minggu depan. Sabat di dalam Tuhan, bagaikan permata indah di dalam kasih yang kudus, hati yang tulus dipersatukan dalam Yesus. Sahabat di dalam Tuhan, cerminan keluarga surga, saling mengampuni selalu, saling berdoa, saling mendukung dalam iman. Oh sahabat, jadi terang bagi dunia, pancarkan cahaya